Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hasa 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Diceritakan dalam suatu kitab, ada suami istri. Saat itu istrinya bangun di akhir malam, suaminya terlambat. Lalu dalam munajatnya istri mengatakan, terima kasih ya Allah, Engkau telah mencintaiku. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mencintaiku. Lalu suaminya mengatakan, pede banget sampean. Pede banget. Kok ngerti sampean dicintai oleh Allah, dari mana? Lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku, kalau Allah Ta'ala enggak cinta aku, enggak mungkin aku dibangunkan di malam semacam ini. Enggak semudah orang bisa bangun di akhir malam. Itu bisa kita kiaskan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita semuanya. Amin. Untuk taat dan beribadah. Amin. Itu harus kita memiliki sifat husnudzan kepada Allah, bahwa ini insya Allah tanda dan bukti Allah Ta'ala mencintai kita. Amin. Dan Allah Ta'ala menyayangi kita. Amin. Dan Allah Ta'ala akan menjadikan kita penduduk-penduduk surga insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dari sini sebagian ulama arifin mengatakan, aku tahu kapan aku disebut Allah. Aku tahu kapan aku disebut Allah. yakni kapan Allah Ta'ala itu ingat aku secara khusus. Lalu temannya mengatakan, kapan? Ketika aku ingat kepada Allah. Ketika aku berzikir kepada Allah, itu menunjukkan saat itu Allah Ta'ala ingat aku dengan ingatan yang khusus, dengan pandangan yang khusus. Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni azkurukum. Pengen aku menyebutmu, sebutlah diriku. Jadi kalau orang-orang yang lisannya selalu berzikir terus, itu menunjukkan dirinya selalu diingat oleh Allah. Baik itu dengan tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya, apalagi di bulan Rajab, di mana bulan dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yuk sebelum kita baca, Allahumma barik lana Allah fi Rajab wa Sya'ban wa balana waghfir lana dhunubana
kajian kitab hadis yang ke-112. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, putra daripada paman Rasul yang bernama Abbas. Ya, Sayyidina Abbas itu saudaranya abahnya Nabi Abdullah, termasuk juga Hamzah. Ya, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Abdullah itu saudara. Putra semuanya Abdul Muttalib. Nah, Abbas ini punya putra namanya Abdullah. Abdullah di dalam ilmu hadis sebutannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Jadi kalau ada kata-kata Ibnu Abbas yang dimaksud Abdullah. Walaupun Sayyidina Abbas punya banyak putra. Bukan hanya Abdullah. Tapi setiap ada kata-kata Ibnu Abbas yang dimaksud Abdullah bahasanya. Nah, alam bil ghalabah kalau bahasa pondokan. Nah, kedua-duanya muslim, makanya radhiyallahu anhuma. Oke. Ini diantara sahabat yang dijuluki Rasulullah Habrul Ummah. Habr itu kalau umat dulu itu kiai. Kalau orang Nasrani, orang Yahudi, kalau wong sing paling alim dari kalangan mereka namanya Habr. Kalau kita kan bahasanya wali atau mungkin alim ini. Jadi Habrul Ummah, jadi kiainya umat sejagat raya niki tiyane Abdullah bin Abbas. Nggih, Abdullah bin Abbas. Alimnya luar biasa. Bahkan diriwayatkan ya, tiap hari yang hadir di majelis taklim beliau itu minimal ya, di bawah rumahnya itu 1000 unta. 1000 unta itu parkir kayak sekarang mungkin butuh sudah motor Pak, Mercedes. Ya, 1000 unta itu tiap hari. Terus beliau ini kesibukannya ngajar. Dari mulai pagi sampai maghrib. Habis sholat subuh beliau pulang duduk. Datang santrinya sampai zuhur. Sholat zuhur, habis zuhur duduk, datang santrinya sampai asar. Sampai maghrib itu kesibukannya beliau. Jadi tiap hari dijadwal. Hari ini ilmu tafsir, hari ini ilmu hadis, hari ini ilmu fikih, ilmu ini. Sampai orang itu heran, wahai imam, sampan kok ngalim itu ceritanya piye ta? No? Kok pinter piye ta? Caranya bagaimana? Nah, 3 kata beliau. Nah, selama aku belajar 3. Pertama, lisanin saul. Seneng takon, seneng takon. Jadi kalau nggak tahu bertanya. Pertama. Yang kedua, qalbin aqul. Memang dikasih oleh Allah Ta'ala kecerdasan dalam berpikir. Dan ini pun juga penting. EQ-nya bahagia. Yang ketiga, kaffin badul. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tangan yang kreatif, suka bertanya, tangan yang kreatif, dan EQ yang tinggi alias kecerdasan suatu akal. Tapi itu kan pemberian dari Allah. Ada sebagian ulama-ulama dulu niku permulaannya dedel niku napa? Gak paham. Sampai salah satu santrinya Imam Syafi'i niku sebutannya Al-Buwaiti. Al-Buwaiti niku lambat, ngapalno lambat. Nggih, ngajine lambat, tapi saking sabar Imam Syafi'i sampai jadi ulama besar. Di kitab-kitabnya diterangkan
telah berkata Imam Buwaiti, saking lambatnya sampai dijuluki Buwaiti batik, lambat menghafal, lambat tapi jadi ulama. Makanya ulama-ulama dulu itu sebagian itu ngaji ini umur 80 lagi ngaji. Umur apa? Umur tua-tua Pak. Lagi ngaji. Oke. Nah, dan ilmu Allah Ta'ala itu jangan dipatok. Harus belajar, harus membaca. Loh, Allah Ta'ala kalau ngasih kun fayakun. Nggih, bisa juga sehari langsung jadi alim, bisa juga. Ya, tapi biasanya itu prosesnya lama biasanya. Nggih, tapi juga ada yang sistemnya apa itu? Nggih, dengan cara spontan ngoten niku, nggih. Kayak ada imam namanya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu dikatakan Ibnu Hajar anaknya batu. Jadi mondok masuk ke pondok sudah sepuh. Sampai diajak mbek koncone. Hei Syekh. Syekhul Islam. Wis tuwa kok mondok Syekh. Akhirnya gak kerasan dinyai akhirnya boyong pindah mulai digojloki terus Pak. Akhirnya pindah. Pulang boyong di tengah perjalanan ada yang mengatakan beliau haus lalu kemudian ingin minum di sumur. Jangan ngertoslah sumur biasanya ada kerean. Kerean itu biasanya ada batu kemudian ada bandulnya. Jadi dikerek tiap hari. Batunya itu cekung. Beliau sadar, wah tuh keras ya kayak ngene cekung, masa utekku gak bisa cekung, balik belajar sampai jadi ulama besar namanya Ibnu Hajar anak batu. Oh nggih, jadi jangan mempersempit rahmatnya Allah. Ya nggih, waduh tuwek-tuwek saya ngaji lu siapa tahu. Mungkin Allah Ta'ala kalau menitipkan ilmu sifatnya innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Fi qaulihi azza wa jalla, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum. Jadi riwayat Ibnu Abbas dalam mentafsiri firman Allah, wa in kuntum mardo aw ala safarin, jikalau kalian sedang sakit, aw ala safarin, atau dalam bepergian. Al-ayah qala, beliau berkata, idza kanat birrajuli, jika seseorang itu mengalami al-jirahatu, luka. Ini bab tayammum, mengalami luka fi sabilillahi ketika berperang, mungkin kena gorisan pedang atau mungkin jatuh, wal kuruh, atau beberapa luka ya, ada di tubuhnya, luka ada di tubuhnya, kemudian janubaya junub faya junubu, kemudian mengalami hadas jenabah, hadas gede, faya khafu an yamut, orang tadi khawatir mati, ini salah kalau mandi, kan bahaya nanti kalau mandi gede airnya masuk ke mana, luka bisa menyebabkan mati. Terus hukumnya bagaimana? Tayammama, maka boleh bagi dia untuk tayammum. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, kalau seseorang itu ketika mengalami hadas gede, lalu di dalam tubuhnya ada luka atau sesuatu yang menyebabkan jika kena air menimbulkan madarat atau dampak besar, maka diperbolehkan tayammum. Ya, Islam tidak memaksakan orang, enggak. Nih, harus pakai air loh. Nanti kalau mati, kan madaratnya lebih besar. Ya. Sedangkan syariat itu datang untuk memberikan kepada pemeluk Islam suatu kemudahan untuk
ibadah. Yuridullah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah nggak pernah memperberat hambanya. Allah nggak pernah memperberat. Nggih. Allah Ta'ala memberikan syariat Islam ini adalah syariat yang termudah dibanding daripada syariat orang-orang dulu. Tahu syariat orang dulu, kalau dosa tobatnya harus dibunuh, jadi sing soleh membunuh sing maksiat. Nek enggak gitu, enggak diterima tobatnya oleh Allah. Jadi kalau maksiat itu langsung wes udah nyari tempat, yang satu yang soleh disuruh bunuh di tempat yang gelap, udah dibunuh. Syariat kita, masya Allah, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, dosanya diampuni oleh Allah. Nah ini, subhanallah. Nah, itu pun kadang-kadang ada yang masih belum tertarik, ada yang masih belum tertarik. Loh, masih banyak di luar sana orang yang belum mengenal sholat, belum mengenal majelis taklim. Nah itu tugas kita yang dikasih oleh Allah Ta'ala, bisa mengikuti jalan-jalannya para orang soleh. Tugas kita, mungkin kita ada teman diajak, atau mungkin kita punya tetangga yang bisa diajak, baik dengan WhatsApp-nya atau dengan grupnya, dengan dalil apa? Mencari amal jariyah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Allahumma salli ala Muhammad. Niki dawuh Rasulullah datang Imam Ali bin Abi Thalib ketika mau perang Khaybar. Hei Ali, jikalau kamu nanti bisa mengajak satu dari kalangan mereka untuk menuju ke Islam, maka satu orang itu yang asal kafir menjadi muslim lebih mulia daripada kau memiliki dunia beserta isinya. Coba, amal jariyah, loh nggih. Satu tok, khairun lak, yang demikian itu lebih utama daripada dunia beserta isinya. Bagaimana kalau dua, bagaimana kalau tiga, bagaimana kalau empat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang menabarkan hidayah dan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Ini fikihnya ya. Jadi kembali lagi ya, bagi orang yang mengalami luka di tubuhnya, jirahah ataupun kuruh, yang mana luka ini kalau terkena air bisa satu, ini kalau fikihnya Syafi'i, bisa memperlambat penyembuhan, atau maka pakai tayamum. Atau kedua, bisa menambah sakit. Yang tadi memperlambat, ini nambah sakit. Dua, infeksi. Yang ketiga, menambah penyakit baru. Menambah penyakit baru. Nah, yang keempat, bisa menimbulkan dampak buruk pada tubuh. Nah, ini semuanya harus kembali kepada dokter. Kembali kepada dokter, karena dokter memang punya keahlian untuk menentukan jangan kena air. Kalau kena air ini nih. Kita nggak boleh, wah nggak boleh kita harus kembali kepada dokter. Kebolehan tayamum atau tidak harus betul-betul dirujukkan kepada orang-orang tertentu yang punya keahlian. Kalau air ini mengenai ini penyakit, kira-kira bahaya atau tidak, Dok? Oh, bahaya. Maka kamu boleh bertayamum. Tayamum. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya boleh kamu mandi, kecuali bagian yang luka. Semuanya digerojok air, sudah, kecuali bagian yang luka. Terus setelah itu tayamum, muka dan kedua tangan. Nayamumi apa? Bagian yang luka, jadi 2 kali. Ini cara pertama. Cara kedua, tayamum dulu,
muka dan kedua tangan. Nayamumi tadi, nanti anggota yang tidak akan kita kena air. Baru yang kedua mandi. Nah, di antara dua cara ini yang paling afdol yang kedua. Tayamum dulu baru kemudian mandi. Tujuannya biar melalui air nanti sisa-sisa debu yang ada pada muka tangan bisa apa? Bisa hilang. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Naam. Oke. Lanjut deh. An Aliin, diceritakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini termasuk juga sahabat, mantu, juga anak angkat. Jadi ayah beliau namanya Abi Thalib niku tiang fakir, bukan mampu. Anaknya akeh. Akhirnya satu di antara anak Abi Thalib namanya Ali niku diambil anak oleh Rasulullah. Jadi kawit alit Sayyidina Ali niku teng daleme Rasulullah. Dia terus ngertos napa mawon sing dilampahi kalian Rasulullah, sampai di antara keterangan anak kecil pertama kali saat itu yang mau Islam Ali bin Abi Thalib. Ini termasuk anak terkecil yang masuk Islam. Sampai abahnya Abi Thalib itu ngerti, Ali agama apa iku mbok nggo kok jungkir niki agamane Muhammad ta, Pak? Oh iya, terus no. Kan dohirnya Abi Thalib dereng Islam. Islam. Tahu kebenarannya, cuma alasannya simpel. Kenapa enggak Islam? Aku malu diejek oleh teman-temanku. Gitu aja. Loh, itu orang-orang dulu loh ya, menjaga jangan sampai app-nya itu kelihatan, sampai mempertahankan seperti itu. Cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang mengatakan Abi Thalib masuk Islam. Karena dilihat perjuangan beliau mulai dari permulaan sampai terakhir. Ali bin Abi Thalib selalu ndekengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak berani apa-apa orang kafir Quraisy. Nah, setelah wafatnya Abi Thalib baru kemudian Rasulullah ditindas, dibully, dipukuli dan lain sebagainya. Makanya wafatnya Abi Thalib dengan wafatnya Siti Khadijah dikatakan tahun kesedihan. Sehingga setelah itu di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW diajak ngelencer sampai pangeran. Ngelencerin Nabi Pak ning Sidratul Muntaha. Awak dhewe ngelencerin di mana? Ya, ngelencer nggih, pulang-pulang ke dunia dengan membawa 5 fardu, yaitu sholat 5 waktu. Kejadian Isra Mi'raj setelah ini. Pertama wafatnya Abi Thalib, Rasulullah susah. Kemudian nggak beberapa bulan kemudian wafatnya Siti Khadijah, sudah habis, yang mendekati nggak ada. Tambah dahsyat itu ancaman dari orang-orang Quraisy. Udah susah di atas kesusahan Rasulullah. Akhirnya Allah Ta'ala berkehendak, wis Jibril turun, Muhammad ajak temu di, ajak ziarah. Langit pertama, kedua, ketiga sampai tenggene Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa di bulan Rajab tanggal 27 Rajab. Pulang-pulang ke dunia membawa apa? Membawa kunci surga, yaitu sholat 5 waktu. Nah, ini sahabat Ali termasuk juga anak angkat beliau. Dan cerita singkat ya, Siti Fatimah sebelum dinikah sama sahabat Ali itu memang banyak peminatnya Pak. Siapa yang tidak mau putri Nabi? Di antaranya sahabat Abu Bakar, pengen melamar tapi gak wani. Kenapa? Gak wani. Ngomong, Umar, kamu maju. Wah, apalagi aku, gak berani aku. Gak berani. Ayo, ini kita datangi Ali, suruh maju. Kenapa? Ali, kamu maju. Untuk apa? Lamaran Fatimah itu, kesempatan. Kok saya gitu loh. Saya itu termasuk anak angkat Rasul, enggak berani. Stop, aku yang di belakang, maju.
Yo dipaksa sama teman-temannya Pak, yo bismillah berangkat Sayyidina Ali, berangkat matur, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah datang sahabat Ali. Kata Rasulullah, marhaba Ali, ada apa? Buat tenang-tenang ponopo. Kawani ya, saking heibahnya Rasulullah. Jadi Rasul itu Pak, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu gantengnya wong ganteng, cuma jarang orang mampu melihat, menatap lama, itu jarang. Beda dengan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu gantengnya itu enggak heibai, enggak nyungkani. Tapi kalau Rasulullah gantengnya nyungkani, jadi sekejap tok terus orang pasti nunduk kepala. Makanya yang menceritakan kitab Syama'il itu tentang wajah Rasul, tentang muka, tentang lisan, tentang itu rata-rata sahabat yang kecil-kecil, sahabat cilik-cilik sing hadirin dulu, rambutnya berapa, lisannya ini. Itu yang menceritakan dalam. Adapun sahabat Abu Bakar nggak berani Pak menundukkan kepala atau mboten wonten Pak ndelok makan Rasulullah. Wala sahabat Umar. Lanjut cerita, sahabat Ali datang ke rumah Rasul, kata Rasul, ada apa Ali kesini? Mboten napa-napa. Hajatmu ada apa? Nggih, mboten napa-napa. Namanya Nabi Pak ya. Apa mungkin kamu mau melamar Fatimah? Nggih niku ya Rasul. Niku maksud kula. Nah, akhirnya dinikahkan kepada Sayyidina Ali. Timbullah setelahnya turunan-turunan beliau yang barokah sampai kepada para habaib, para sayyid, semuanya adalah nasabnya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali bin Abi Thalib, beliau berkata qala inkasarat. Inkasarat ini patah. Ihda zandayya, salah satu di antara dua lenganku. Zandai itu antara pergelangan tangan sampai antara pergelangan tangan dengan siku. Nah, ini namanya zandai. Nampak lengan nggih. Salah satu lenganku patah, inkasarat. Fasa'altu Rasulullah, lalu kemudian aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Rasulullah? Ini saya mau wudu, saya mau mandi, sedangkan kaki tanganku ini patah. Fa'amarani, kemudian Rasulullah perintah kepada aku an amsaha, untuk mengusap, bukan membasuh, mengusap alal jabair, di atas blebetnya atau pembalutnya. Nah, ketika patah kan diperban Pak. Maka caranya ketika diwudui bukan dibasuh tapi diusap. Nah, bukan dibasuh, cukup mengusap di atas blebet ini. Nah, itu caranya seperti itu. Ya. Nah, padahal mestinya bukan angsal diusap, bukan termasuk tangan ini anggota yang harus dibasuh, tapi karena luka dan kemudian ada blebetnya, pembalutnya ini, maka syariat mempermudah, cukup diusap. Timbul pertanyaan, apakah wajib mengqodoi sholatnya? Di bawahnya ini tidak terkena air beberapa bulan, kadang-kadang sampai beberapa lama. Ya. Kalau ketika pembalut itu atau blebetnya, apa bahasanya, perbannya itu ketika diletakkan orangnya dalam kondisi suci, suci, jadi wudhu komplit baru kemudian dipakai. Nah, dan posisinya yang patah itu berada pada anggota tayamum, tangan atau muka, dua. Ya. Ketika diletakkan dalam kondisi suci, maka tidak perlu mengqodoi lagi. Dua ya. Kalau berada di anggota tayamum, baik itu tangan atau muka. Yang kedua, ketika diletakkan perbannya itu orangnya saat itu dalam kondisi suci, ya, kemudian hadas, wudunya diusap, kemudian hadas lagi wudunya, maka sholatnya nggak perlu diqodoi. Ya.
Selain itu sholatnya diqadai. Akan tetapi alhamdulillah ini loh nikmatnya ulama-ulama. Imam Nawawi punya pendapat mutlak enggak diqadai. Baik itu suci enggak suci enggak usah diqadai. Alhamdulillah. Kalau setahun Pak, ngondoi setahun enggak ngeblend nanti ya. Oh, ilah. Ada pendapat Imam Nawawi yang mengatakan secara mutlak tidak perlu diqadai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Monggo kita tutup dengan istighfar rojak 70 kali. Rabbi firli warhamni wa tub alai. Rabbi firli wa tub alai. Rabbi firli warhamni wa tub alai. Rabbi firli warhamni wa tub alai. Rabbi warhamni wa tub alai. Ya Rabbi firli 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 warhamni wa tub alai. Ya